Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semua semoga baik-baik saja ya. Jadi itu ya, rekaman sudah terbuka. Kayaknya sih upload setnya kok berbeda ini ya. Tapi saya tertarik dengan salah satu statement Agus ya, yang menyatakan bahwa apa yang dia katakan sekarang sebenarnya itu adalah kata-kata untuk dia sebenarnya. Tapi yang namanya orang tidak tahu diri ya begitu. Hal yang menarik adalah ketika dia mengajak gitu ya, kalau memang dunia tidak bisa, di akhir kita ketemu ya. Itu bahasanya. Dan sebenarnya itu pernyataan untuk dia. Dan pernyataan itu sebenarnya langsung dirujak oleh para netizen ini ya. Ada yang nanti ada kita nonton ya. Menarik untuk reaksi sebetulnya gimana videonya? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Kemana jiwa sosialnya Pak G itu? Itu aja sih. Kemana jiwa sosialnya Teteh itu? Yang namanya hak kan tetap hak nih. Kemanapun nanti, kalau kita nggak bertemu di dunia, kita ketemu di akhirat. Dengan itu aja. Ya? Pertanggungjawabkan semua perbuatan Anda. Itu aja sih. Apa mereka seperti Bapak G ini nggak mikir gitu? Orang aja bisa ngebantu loh, uang sendiri nggak bisa dinikmati ya. Kalau memang dia orang yang memang benar-benar punya nilai sosial yang tinggi, setidaknya dia berpikir, walaupun Agus ini kan namanya orang awam nih ya, ya harusnya dia berpikir dong gitu. Setidaknya dia berpikir gimana caranya, oh kasihan nih si Agus nih katanya gitu, uang ada di yayasan bukan dia kok, ya harusnya dia kasih dong, ke misalnya depositkan di rumah sakit kan bisa, ini ditahan di situ buat apa dipendam? Kita lagi sakit berobat diambil seperti itu, disuruh titipkan tapi yang dititipkan tidak bertanggung jawab, itu apa namanya? Yang sebenarnya sih uangnya kemarin kan dia nggak mau gitu ya. Untuk apa uang? Harga diriku lebih tinggi. Gitu. Ngapain? Kita tahu diri orangnya. Sama aja dong. Gitu. Di saat kita sakit, ya buat apa dia buat hal-hal yang seperti itu kalau tidak bisa memberikan kesehatan buat diri saya gitu. Ini saya ini aja flashback ya. Maaf, kita flashback sedikit aja. Tadi dibahas. Iya, sekarang kan dia kayak si Teteh ini kan dia memberikan statement nih di status dia upload status untuk menggiring opini yang ke keluarga Agus, ke Agus kan. Jadi ini tuh banyak netizen yang menghujat seakan-akan kita itu memakai uang itu seakan-akan untuk berpoya-poya lah, beli emas lah, beli handphone lah. Sekarang begini, keadaan Agus lagi sakit, kita lagi sakit nih, lagi depresi dengan masalah seperti itu, tambah lagi ada masalah seperti itu, keluarga, orang tua nangis, istri sampai mau bunuh diri, gimana rasanya coba bayangin, itu aja. Nah sekarang ditahan tuh uang, jadi apa? Ngobatin saya juga kagak, bener nggak? Enggak. Iya. Enggak. Terus terus terang aja sih, kecewa banget gitu ya, kecewa ngapain harus ditahan untuk biaya pengobatan? Janjinya mana? Janji yang diucapkan dia itu kemana perginya? Itu aja sih. Seharusnya di dalam hukum nggak boleh loh kayak gitu. Beneran saya bilang, itu udah melanggar hukum gitu. Mau berdamai, tapi dibuat lagi ulah yang baru yang memancing situasi jadi memanas. Sebenarnya saya juga capek sih dengan hal seperti ini. Terus terang aja, saya sebagai orang yang sakit, udah sakit capek apa? Capek dengan hal-hal seperti ini yang diinformasikan Agus melapor lah. Sekarang yang memulai siapa? Gitu. Yang menjelekan siapa? Tapi yang kena kejelekan itu siapa? Ya saya. Emang? Ya saya orang apa? Orang lemah. Orang nggak punya followers, nggak punya kekuatan. Makanya saya pun dihujat ya biarin. Ya kalau memang mau berdamai, kenapa dari kemarin itu dibuat ulah lah, dibuat meledek lah. Ya udah selesai, seharusnya udah, jangan lagi berbicara ke sana kemari seperti ini buat apa gitu. Kalau memang punya niat baik, apa susahnya sih minta maaf? Seharusnya dia minta maaf. Hanya gengsi doang. Dia yang itu gengsi aja sih intinya. Kalau gengsinya hilang, ininya hilang, gimana mau ini? Ya begitu aja mau sampai 2025. Ya lo Gus, dibuat begini. Ya. Yang hancur ya ke saya juga. Ya mudah-mudahan gitu. Yang jeleknya ke saya juga. Amin, nggak mungkin ada api kalau nggak ada asap. Itu aja sih intinya, itu aja sih. Udahlah, jangan memperkeruh keadaan gitu ya. Kalau mau berdamai jangan ngomong berdamai gitu sih. Gitu. Saya memang dari kemarin nungguin, kemarin kan memang ada itu mau perdamaian dari Kemensos, tapi sampai sekarang ditunggu-tunggu juga nggak ada. Sampai 2025 masih begini. Amin. Aduh, ini udah 4 bulan. Amin. Ya akhir lah, ini udah 2004, buka lembaran baru. Apa susahnya gitu ya buat Teteh juga ini Agus iniin juga kan. Tinggal misalnya udah, kalau misal begitu tinggal dibuat ininya ke
ke Mensos apa yang kurang gitu kan, udah jalannya lagi aktivitasnya. Agus juga bisa menjalani aktivitas Agus. Kalau begini kan yang Agus yang tersudutkan begitu. Kalau Teteh kan maksudnya masih lumayan banyak lah yang ngedukung gitu kan. Kalau Agus siapa yang ngedukung? Ya Agus pun kepengennya berdamai. Aku juga capek lah, gue rasa gitu dengan hal seperti ini. Makanya gue udah nggak mikirin lah, mending gue proses kesehatan dulu dah, begitu deh. Itu aja sih yang harus pikirkan gitu. Suatu saat nanti pasti mereka mengerti. Itu aja sih. Ya mereka juga belok-belok jalannya jadinya kan. Yang tadi belok lagi ya karena mereka nggak mengerti. Intinya buat teman-teman semua pahami dulu dari semua kasus itu, jangan cepat terprovokasilah dengan hal-hal yang belum tentu kebenarannya. Itu aja sih. Mudah-mudahan ini buat menginspirasi juga buat yang orang-orang penerus bangsa lah begitu ya, yang muda-muda lah ini, supaya mengerti hukum lah gitu, mana hukum yang benar, mana hukum yang salah, diperhatikan begitu. Jadi suatu saat nanti ada yang terjadi hal seperti Agus ini, mudah-mudahan tidak lagi terjadinya hukum itu menjadi sensasi, tapi hukum itu menjadi prestasi. Itu aja sih menurut Agus sih. Sensasi guys ya. Gimana ini? Jambak mulutnya ya. Saya tahu sih Anda menontonnya pasti pengen jambak juga mulutnya begitu ya. Seharusnya apa yang dikatakan kemarin itu sekarang ini adalah untuk dia sebenarnya. Buktinya Bang Icul udah selesai kan. Kalau memang jadi sudah terbukti sekarang semeton ya sebenarnya kenapa memang dia pantas untuk mendapatkan ini semua ya. Kita lihat sendiri bagaimana lihai mulutnya gitu, lidah lisannya kemarin. Sekarang ini kita lihat lah ya bagaimana sih itu terjadi begitu. Wajar saja ya, wajar kalau menurut saya wajar dia menerima hal kayak gitu sekarang. Dialami sekarang ini. Karena begitulah mulutnya. Kita bisa saksikan sebenarnya di lain tempat akan berbeda-beda situasinya. Dia bisa mengkondisikan situasi itu. Dia mau semua netizen dia pengaruhi gitu. Ya, dengan aktingnya, dengan kemarin kita lihat kayak apalah gitu. Inilah aslinya ya, yang pintar sekali memutarbalikkan fakta mulutnya ya Allah ya Rabbi. Pantas saja Aji segitu emosinya ya. Kita mendengar saja emosi, apalagi Aji gitu. Coba kita dengar ya, semeton ya, pendapat dari para netizen ini. Menarik untuk kita reaksi juga semeton. Ini dia. Kalau kita nggak bertemu di dunia, kita ketemu di akhirat. Itu aja. Pertanggungjawabkan semua cowok pikmi, Agus, Syalan, lu lagi, kasus lu nggak penting, kasus receh. Lu goreng mulu, lu naik lagi. Lu mau nutupin kasus 300T gua. Gua pengen tahu nih kasus 300T kemana urusannya. Lu lagi, pick me banget lu. Pengen banget di up terus lu nyari duit begitu amat. Bener. Lu nggak usah lah lu nyuruh orang nunggu di akhirat, perhitungan akhirat. Lu tuh pikirin tuh perhitungan lu tuh di dunia, lu aja udah nyampe dulu, belum nyampe akhirat lu. Harusnya lu tuh ngeri tuh di akhirat. Lu di dunia aja lu dibikin buta gara-gara lu jahat. Nggak usah nunggu akhirat. Kemarin juga lu mau berapa kali tuh, sampai 17 kali kan ngancem Bun tuh, udah gue tungguin nggak mau cut juga lu. Lama banget. Nggak usah dulu ngomong-ngomong akhirat. Aduh, capek banget. Kasus lu tuh kasus kecil, lu gede-gedein gara-gara pengacara lu mau cari duit dari ngejelek-jelekin orang. Apa tuh balasan di akhirat tuh? Kesel banget gue. Apaan sih? Gak penting. Lu mau punya anak ya, mau enggak kek, udah amat. Lu mau kemarin mau berobat, nggak berobat. Udah ditolongin, Kesel banget gua. Ada orang ditolongin, nggak tahu diri, nyalahin lagi sekarang orang, nyalahin lagi yang mau nolongin elu, bilang katanya nggak diurusin. Lalu kan kemarin kan nggak mau dioperasi, saat nggak mau kan lu dioperasi, katanya mata lu takut tambah rapet. Katanya kemauan lu sendiri. Ada tuh kan videonya tuh, lu bilang katanya lu nggak mau dioperasi karena kemauan lu sendiri. Sekarang lu minta diurusin. Kemarin lu minta
Deket gue geragot lu. Kesel banget gue. Lu lagi. Udah timbang minta maaf aja apa susahnya sih lu? Kesel gue. Blok. Udah deh, mending lu diem ya, diem cep deh, diem. Jangan awas aja lu kalau ngegelar konser rock kayak kemarin lu. Gemes banget gue, diem deh, mending diem gak lu? Kemana jiwa sosialnya Pak G itu aja sih. Kemana jiwa sosialnya Teteh itu? Yang Jiwa sosialnya masih ada, masih dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Betul. Hanya saja malas bila digunakan untuk lu. Soalnya lu kagak tahu terima kasih, kagak tahu diri. Begitu. Malah ngajarin soal pertanggungjawaban dunia dan akhirat. Kagak salah. Ya. Kagak salah tuh Samiun. Salah kandang, salah alamat Iya, Samiun. Harusnya juga lu yang harus bisa mempertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Jelas-jelas yang diberikan amanah donasi lu. Betul. Yang seharusnya digunakan berobat malah buat bayar utang. Malah berbuat yang aneh-aneh. Malah digunakan di luar yurisdiksi dan peruntukannya. Samiun. Please deh Lu bilang tadi apa? Lu awam. Lu kan gak bego amat ya? Ya. Gak goblok amat gitu kan? Lu juga pernah sekolah. Lu juga pernah bekerja. Masa lu kagak paham yang namanya donasi ada peruntukannya? Apalagi sudah dijelaskan kan, baik oleh Tenovi maupun di channel YouTube Densu. Peruntukannya untuk berobat, bukan beli seblak, bukan buat jajan cilok. Aduh. Ya. Awam kok koyo ngono. Pura-pura bego kali ya, apa pura-pura goblok? Aneh-aneh lo tuh Samiun. Lu tadi bilang kasihan Samiun. Lu emang hidupnya tuh memang pengen dikasihani ya? Aneh sih kalau lu hidupnya pengen dikasihani. Karena banyak di luaran sana dengan segala kekurangannya mereka tidak mau loh hidup dari belas kasihan. Iya sih bener. Iya. Bener. Karena seharusnya bila merasa dikasihani merasa terhina sih seharusnya. Iya. Seolah-olah lu tidak memiliki kemampuan dan kemauan apapun gitu. Betul. Tapi susah sih memang kalau emang basicnya nih pemalas gitu ya. Susah sih. Ya mental miss gitu. Lu banget berarti kan. Aneh sih kalau ada orang yang memang hidupnya mau dikasihani gitu. It's too much. Too much. Aneh. Maka benar adanya seperti apa yang disampaikan oleh ilmuwan internasional bahwasanya Samiun adalah spesies yang langka dan hampir punah. Itu benar. Bahkan ya. akan sulit kembali ditemukan spesies macam Samiun. kemana jiwa sosialnya Pak G itu aja sih. Kemana jiwa sosialnya Teteh itu? Yang Masalah Agus ini nggak habis-habisnya ya kan. Gus, nggak usah nasehatin orang Gus. Kamu tuh harus yang berpikir, ya kan? Sampai kamu disiram itu, kenapa? Nah, atas perbuatan kan, omongan kamu kan. Nah, kamu nih cocoknya jadi pengacara, tapi pengacara yang perempuan kayak gitu nah. Kalau laki-laki tuh nggak lemes mulutnya, udah pasrah, memang awak salah, kita salah ya kan. Dari awalnya kan intinya kan untuk pengobatan kamu, bukan untuk bayar hutang. Kamu sok-sokan punya uang banyak, punya sendiri. kita nggak bertemu di dunia, kita ketemu di akhirat. Itu aja. Pertanggungjawabkan semua perbuatan Anda. Semakin banyak kamu berbicara, akan semakin banyak orang yang menghujat kamu, Agus. Karena kenapa? Karena kamu tidak pernah berpikir. Kamu tidak pernah berpikir sebelum kamu melakukan sesuatu. Kamu tidak pernah berpikir sebelum kamu berbicara. Apa yang kamu ucapkan saat ini menandakan bahwa kamu itu tidak pernah merasa kalau diri kamu itu salah. Egois. Yang disiram itu kan mata kamu, Agus. Kenapa harus lumpuh semuanya? Kaki kamu,
Kamu selalu berjalan menggunakan kursi roda. Oke lah, alasannya tidak bisa melihat sehingga kamu takut kesandung atau apalah segala macam. Tangan kamu selalu diperban. Aku nggak tahu alasannya itu kenapa. Yang lebih parah, pikiran kamu, otak kamu itu lumpuh juga, Gus. Kamu selalu berbicara beda-beda di setiap podcast, di setiap wawancara. Apa yang kamu katakan itu selalu berbeda. Yang lebih parah lagi, hati dan perasaan kamu lumpuh. Jiwa kemanusiaan kamu ikut lumpuh. Sehingga kamu tega melaporkan orang yang telah membantu kamu, Agus. Itu. Sehingga kamu lumpuh semuanya. Urat malumu pun juga ikut lumpuh, Agus. Sedih. Gitu ya, semua lumpuh, bener juga ya, semua lumpuh, otak, pikiran, hati, perasaan, jiwa, raga, semuanya ya. Semuanya lumpuh. Seharusnya sih benar juga, harus bisa, laki-laki itu besar hati gitu ya. Dan sekali lagi memang ketika kita tidak menghargai kebaikan orang ya, itu ciri-ciri orang egois, tahu diri juga ya. Oke, menarik Semeton ya, kita lanjutin. Kemana jiwa sosialnya Pak G itu? Itu aja sih. Kemana jiwa sosialnya Teteh itu? Yang Agus kampret. Gimana sosialnya Pak Grey itu? Jadi kamu itu nggak pikir dirimu kayak mana? Diri kamu itu sama Tenop itu kayak mana? Gimana otak kau itu? Bercermin dulu kau. Kayak mana kau bercermin, matamu aja udah buta. Makanya pikir dulu, otakmu itu, bongkar dulu otakmu itu, kampret. Dasar tai lo. Banyak kali bacok aku tengok. Lama-lama menjadi-jadi kau. Kasetan kau tengok. Jadi kalau kau itu gimana perasaan menengok si Nopi, si Tenopi itu? Udah kau pikirkan itu di akhirat. Lambemu itu di akhirat. Tai, garotak kau. Iblisnya kau kurasa. Banyak kali bacokmu. Kemana jiwa sosialnya Pak G itu? Itu aja sih. Kemana jiwa sosialnya Teteh itu? Yang kapan mati Agus? Indonesia menunggu kematian Agus. Sekarang ditahan tuh uang. Jadi apa? Ngobatin saya juga kagak. Kalau gue jadi Agus nih ya, gue akan datang ke tempat Tenopi, gue samperin sendiri, gue nggak akan nyuruh siapa-siapa, gue akan minta bantuan keluarga gue biar gue datang ke tempat Tenopi, gue akan minta maaf sebesar-besarnya sama Tenopi dan mengakui kesalahan gue, meskipun itu di luar kesadaran gue atau sebagai orang awam yang tidak tahu apa-apa, tapi gue akan tetap minta maaf dan gue akan mengikuti semua prosedur yang Tenopi berikan. Gue akan tinggalin semua lawyer-lawyer yang datang dengan alibi mau bantu gue dan segala macem. Gue akan tinggalin itu semua. Gue juga akan fokus sama kehidupan gue, tidak akan bergantung sama Wawa. Gue akan ikutin semua apa kata Tenopi. Kalau gue mending kayak gitu aja, karena memang udah kelihatan kok dari ODGJ yang dirawat sama Tenopi, mereka mandiri tanpa ada ikut campur dari keluarganya, tinggal di yayasan dulu sama Tenopi dan lain-lain segala macem gitu. Kalau gue jadi Agus, gue mau udah pasrah aja. Gue mah buat apa ngikutin lawyer sok-sok ngelaporin Tenopi? Untungnya apa? Sekarang jadi ribet kan, mereka sampai berantem, buka aib masing-masing, buka rahasia semua segala macem, ribet. Itu udah ketahuan mereka cari panggung. Agusnya aja yang bodoh nggak pernah mikir ke situ. Itu yang terjadi ya, dari sekian banyak memang pendapat para netizen, dan saya rasa juga dia tidak sadar begitu ya, bahwa satu pun netizen tidak ada yang ngedukung gitu ya. Malah sekarang berbuat spekulasi bahwa Tenopi harus minta maaf. Susah minta maaf, ya Allah, seharusnya kan dia gitu kan. Tapi itulah dia ya, Semeton ya, kita tidak tahu sih sebenarnya ada apa sih segitu ya. Benar juga kata mbaknya mengatakan bahwa ini kasus receh yang dibesar-besarkan, digoreng lagi gitu. Ini ada apa ini ya. Malah juga udah gregetan gitu kan, ngelihat video-video yang nggak penting sebenarnya kayak gini gitu ya. Tapi Semeton ya, jaga persatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.